إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insya-Allah taala, dan kita masih membaca kitab ilmu. Dari apa yang saya tulis, dan kita memasuki bab ke-23. Dengan judul Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umatnya agar berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena memang kebahagiaan manusia beredar di antara ilmu nafi' wa amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Apabila manusia telah berjalan di atas ilmu nafi' dan amal salih, maka berbahagialah ia di dunia dan di akhirat. Ilmu nafi' adalah ilmu yang terambil dari hidayah dan nur atau cahaya Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, serta perjalanan salaful ummah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya ijma' mereka yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya dari sebaik-baik tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan para a'immatud din, para imam agama dari ashabul hadis dan para fuqaha di timur dan di barat bumi. Semoga Allah Jalla Dzikruhu merahmati mereka. Itu ilmun nafi'. Oleh karena itu, cara beragama para sahabat bukan dengan mazhab, dengan pendapat-pendapat, ijtihad ulama di kalangan mereka. Tidak. Tapi mereka beragama
Mereka mengambil agama mereka dari Alkitab dan Sunnah. Jika ada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, maka mereka berijtihad. Abu Bakar As-Siddiq berijtihad. Ada kalanya disetujui oleh sebagian sahabat, ada kalanya tidak. Umar berijtihad, dan seterusnya dari para sahabat. Dan mereka tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Ada kalanya mereka setuju dan sepakat dengan keputusan sebagian sahabat, ada kalanya tidak. Bisa terjadi ijma', dapat juga terjadi perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu mereka tidak menentukan seseorang untuk diikuti sepanjang zaman, sepanjang hayat mereka, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka menentukan seseorang untuk diikuti sepanjang hayatnya dalam kehidupan keagamaan, itulah yang dikatakan ta'assub mazhabiyah, kepanatikan terhadap mazhab. Karena itu tidak ada ini mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, enggak ada. Ini kelompok mazhab Abu Bakar, kelompok mazhab Umar, mazhab Uthman, mazhab Ali, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Abbas, enggak ada. Enggak ada. Mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu bid'ah besar dalam Islam adalah menetapkan untuk mengikuti salah satu madhab. Padahal madhab di dalam Islam, yakni pendapat-pendapat ulama, begitu banyak sekali. Lalu mereka mulai membatasi 4. Kemudian kalau ditanya, apa madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i? Sekarang saya bermadhab Syafi'i. Lalu ditanya, kalau begitu apa madhabnya Syafi'i? Apa jawaban mereka? Apa madhabnya Syafi'i? Madhabnya Syafi'i Alkitab wa Sunnah. Mereka mengambil dari Alkitab dan Sunnah. Kalau ada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, maka imam berijtihad. Oleh karena itu, ada kalanya dia rujuk kepada pahamnya. Terkenal Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Ini yang paling singkat di antara para imam. Hanya 2, qaul qadim, qaul jadid. Imam yang lain, seperti Imam Ahmad, bisa ada 2, 3, 4. Ya? Karena mereka mencari kebenaran. Lalu kita tanya apa mazhabnya Imam Malik? Mengikuti siapa ia? Pasti dengan kejujuran harus dijawab bahwa mazhab para imam itu mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah. Dari mana kita mengetahuinya? Dari perkataan mereka. Mereka mengulang-ulang perkataannya. Abu Hanifah menasihati muridnya, jangan ambil dari mana aku ambil.
Jangan kau mengikutiku sekarang ini. Mungkin besok aku rujuk. Ambil dari mana aku ambil? Tidak halal, haram hukumnya katanya. Begitu. Dari mana? Dari apa imam? Dari mana Imam Abu Hanifah mengambilnya? Dari Alkitab wa Sunnah. Syafi'i terkenal dengan perkataannya, apabila ada perkataanku yang menyalahi Alkitab, tinggalkan. Dan aku rujuk semasa hidupku dan sesudah matiku. Menunjukkan mereka semua mengambil dari Alkitab dan Sunnah. Lalu mengapa kita tidak mengambil dari Alkitab dan Sunnah dengan meminta bantuan mereka? Tidak menentukan untuk diikuti sepanjang hayat. Ini yang mereka tidak bolehkan. Kalau benar mengembalikan, diperintah kita untuk mengembalikan kepada mazhab, kepada manusia, tentu Rabbul Alamin tidak akan berfirman, farudduhu ilallah war rasul. Farudduhu ilallah war rasul. Mazhab-mazhab ini membuat kejumutan, ketidakbergerakan seseorang di dalam ilmu. Padahal ilmu berkembang terus. Luas sekali ilmu dalam din itu. Sekarang tahu, sekarang tidak tahu, mungkin besok tahu. Ya, mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah. Ya, anehnya orang-orang saya belakangan ini muncul paham-paham mazhabiyah yang mau mengembalikan seolah-olah kita hidup pada zaman kejumutan kaum muslimin berpegang dengan mazhab, tetapi mereka mengaku mengikuti sunnah. Ini adalah dusta, bohong. Mereka tidak mengikuti sunnah, tapi mengikuti hawa, nafsu dan kejahilan mereka. Ya, itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang terambil dari Alkitab dan Sunnah, serta dari para sahabat, khususnya ijma' mereka. Ada kalanya kesepakatan mereka serempak, ada kalanya sebagian mengatakan berpendapat, yang lain diam. Maka terjadi ijma', karena sifat dari para sahabat tidak akan pernah diam apabila mereka melihat dan menurut mereka ini salah. Mereka pasti akan menegurnya. Dan itu banyak contohnya bertebaran di hadis-hadis. Mengikuti Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW selalu mengiringi dengan para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Selalu para sahabat. Demikian juga bahkan Rabbul Alamin mengancam orang-orang yang menyelisihi perjalanan para sahabat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Azza wa Jalla mengiringi ar-rasul dengan sabilil mu'minin. Wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang memusuhi, menentang ar-rasul sesudah sampai hujjah kepadanya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, min ba'di ma tabayyan, tabayyan yakni hujjah, sampai kepada mereka
Kemudian mereka menentang dan memusuhi dan mengingkarinya, padahal hujjah telah tegak atas mereka. Tidak cukup sampai di situ. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala mencukupi, pasti hak benar adanya. Tetapi terdapat hikmah yang sangat dalam sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Orang-orang mukminin di ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Karena ketika turun ayat ini, tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya selain dari para sahabat. Ada satu dua orang seperti An-Najashi. Dan dia bukan sahabat. Ya, mukhadram. Orang yang hidup di masa jahiliyah dan di masa diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian dia masuk Islam. Baik di masa Nabi. Dia mengalami zaman Nabi. Bersama satu zaman dengan Nabi SAW, tetapi tidak pernah berjumpa, bertemu, liqa. Karena syarat sahabat itu harus ada liqa. Kemudian dia beriman kepada Nabi SAW. Lalu dia mati dalam keadaan Muslim. Itu sahabat. An-Najashi, dia beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mati dalam keadaan iman. Karena itu disalatkan gaib oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak ada liqa, perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Maka dia mukhadram atau tabi'in besar. Ya. Itu dia. Orang yang hidup, ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Dan dia masuk Islam. Jadi mengalami masa Nabi SAW. Baik masuk Islamnya saat Nabi SAW masih hidup, atau masuk Islamnya setelah Nabi SAW wafat. Tapi dia mengalami zaman Nabi SAW. Dan dia tidak pernah liqa bertemu dengan Nabi SAW. Maka itu tabi'in besar, kabir, atau mukhadram. Jadi orang yang mengalami masa jahiliyah dan orang yang mengalami masa keislaman, zaman Islam. Salah satunya adalah An-Najashi, Raja Habsyah atau Ethiopia. Ya, maka sabilil mu'minin, tidak ragu lagi mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringinya. Karena para sahabat yang akan melanjutkan dakwah Rasul. Para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW. Perkataan, perbuatan, sifat dan semuanya para sahabat itu mengikuti. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari agama itu diikuti saja oleh para sahabat sampai demikian. Oleh karena itu, di antara sifat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak akan pernah diam apabila melihat kesalahan. Kalau beliau diam, berarti beliau setuju. Itu sunnah takririyah. Kalau beliau diam, maka beliau setuju. Apalagi beliau sampai tersenyum. Bahkan pada sebagiannya tertawa. Yang lebih tinggi lagi langsung membenarkan. Asabtum, benar antum. Wah, itu sunnah takririyah.
Jadi sunnah takririyah itu bertingkat. Diam, senyum, tambah tinggi, tertawa, tambah tinggi, ngomong, bersabda, tambah tinggi lagi. Itu semua sunnah takririyah. Itu sudah saya jelaskan berulang kali di kitab Mustalah dan lain-lain. Karena orang memahami bahwa sunnah takririyah itu hanya diam saja. Tidak. Ada diam, ada senyum, ada tertawa, ada langsung berbicara. Itu sunnah takririyah. Sebagian memahami kalau berbicara itu bukan sunnah takririyah, itu qaul. Tidak. Nabi SAW membenarkan perbuatan sahabat. Perkataan sahabat itu sunnah takririyah. Seperti para sahabat menegakkan salat di awal waktu dan memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Dan Nabi SAW terlambat di belakang dalam perang Tabuk. Ya, kemudian Nabi SAW masuk ke rakaat kedua kelihatannya. Sampai selesai salat dan Nabi menyempurnakan bersama Mughirah bin Syu'bah. Selesai Nabi SAW mengatakan asabtum, benar tindakan. Jadi benar. Apabila imam terlambat, maka salah seorang di antara kamu jadi imam dan tegakkan salat. Hanya bedanya ketika Abu Bakar menjadi imam dan Nabi SAW datang dan diperintah untuk melanjutkan menjadi imam, Abu Bakar mundur ke belakang dan tidak mau. Adapun Abdurrahman bin Auf mau mundur dan disuruh tetap dan dia melanjutkan menjadi imam. Begitu. Ya. Oleh karena itu, dari situ kita mengetahui bahwa kalau ada hal-hal perkara dikerjakan oleh para sahabat atau sebagian dari mereka dan perbuatannya itu tersebar, diketahui, apalagi kalau dikerjakan oleh bukan hanya satu dua orang, dan yang lain diam, tidak membantah, maka terjadilah ijma'. Karena sifat sahabat tidak mungkin akan diam kalau melihat sahabat lain yang menurut dia ada kesalahan. Pasti akan terjadi bantahan atau dialog. Begitu. Nah, itu dapat kita saksikan di hadis-hadis yang begitu banyak. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu berijtihad bahwa jenis gandum ini kalau kita keluarkan setengah sok mencukupi satu sok. Mengeluarkan zakat fitri itu satu sok. Satu sok. Tetapi Muawiyah berijtihad dalam sebagian makanan atau jenis gandum atau apa bisa dilihat di hadisnya. Ini kalau kita kira-kira kalau ini setengah sok maka setimbang dengan satu sok. Cukup kita keluarkan setengah sok saja. Ini ijtihadnya. Dan Umar bin Abdul Aziz pun demikian. Dan sebagian tabi'in begitu juga berijtihad dari sebagian jenis makanan seimbang. Maka itu langsung dibantah oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Dengan membawakan hadis bahwa pada zaman Nabi SAW orang mengeluarkan zakat dengan satu sa' ini, satu sa' ini, satu sa' itu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri membawakan hadis itu untuk membantah Muawiyah persoalan satu sa' dan setengah sa'. Itu persoalannya. Itu sababul wurud, sebab-sebab datangnya hadis kalau kita melihatnya. Itu terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat. Demikian juga antara Abu Dzar dan Muawiyah dan sejumlah sahabat. Abu Dzar berpendapat bahwa harta tidak boleh disisakan, harus semua diinfakkan.
Sedangkan umumnya para sahabat mengatakan kalau harta itu sudah dikeluarkan zakatnya, tidak mengapa yang lainnya disimpan. Gak harus diinfakkan semuanya. Terjadi huru-hara perdebatan rame di Syam antara Muawiyah dengan Abu Dzar. Lihat. Langsung dibantah oleh Muawiyah dan kawan-kawannya para sahabat. Gak benar ini. Harta kalau sudah dikeluarkan zakatnya, disimpan gak apa-apa. Abu Dzar mengatakan harta tidak boleh disimpan, harus dikeluarkan. Wah, ini menyulitkan kan? Berdalil dengan nas ayat Al-Quran. Dan berdalil khususnya dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada Abu Dzar. Bahwa orang-orang yang banyak harta nanti celaka. Kecuali orang yang menginfakkan ke depan, ke kanan, ya kan? Ma'ruf hadisnya, fi sahihain. Nah, Abu Dzar menerima langsung itu dari Nabi SAW. Karena itu dia berpaham, ini harus semua diinfakkan, tidak ada sisa. Begitu mazhabnya. Itu pendapat ulama. Ramai. Dipanggillah Abu Dzar oleh Utsman ke Madinah. Ini khilaf antar sahabat. Abu Dzar ulama, Muawiyah ulama, dan lain ulama. Ya, tapi Abu Dzar tidak memerintahkan, Utsman tidak memerintahkan Abu Dzar, rujuk antum pada pahamnya. Enggak. Itu ijtihadnya, silakan. Tetapi jangan ini karena khalifah yang memerintahkan. Enggak mungkin khalifah memerintahkan ulama cabut fatwanya, enggak mungkin. Tetap nggak apa-apa Abu Dzar berpendapat demikian. Tapi agar tidak terjadi keributan terus, ya sudah. Abu Dzar dipindah di Robazah. Dekat dengan Madinah, di situ dia. Tetap pahamnya seperti itu. Sampai akhir hayatnya. Itu ijtihad dan arah seorang ulama. Ijtihad seperti itu, nggak ada masalah. Walaupun jelas belakangan para ulama mengatakan yang benar ya Muawiyah dan Utsman dan kawan-kawannya, umumnya para sahabat, bahwa harta itu apabila seorang berharta banyak dan dia sudah mengeluarkan apa yang Allah wajibkan, yang selebihnya dia simpan, itu enggak ada masalah. Karena kalau tidak simpan dia akan menyulitkan dia dengan dalil-dalil ini. Gitu. Ini yang tepat, ini yang benar. Sama dengan perselisihan sahabat. Ingat ketika Nabi SAW selesai dari perang Ahzab, lalu beliau bersabda, jangan ada yang salat kecuali di Bani Quraidah. Itu salat asar maksudnya. Sebagian sahabat ketika datang waktu asar, salat dia. Salat. Karena mereka tidak letterlek memahami sabda Nabi. Yang mereka paham maksudnya agar kita cepat-cepat sampai di sana. Tidak menghalangi kita untuk salat. Mengumpulkan dalil yang lain apabila telah datang masuk waktu salat kita salat. Maka mereka salat di tengah jalan. Sebagian sahabat. Sebagian lagi enggak salat kecuali telah sampai di Bani Quraidah walaupun matahari mungkin sudah terbenam. Ketika itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mendiamkan. Itu ijtihadnya al-ulama. Bisa benar, bisa salah. Nabi tidak mencela salah satunya. Itu ruang ijtihad luas sekali. Itu haknya ulama. Tidak boleh dijajah, dipaksa untuk begini. Enggak ada boleh. Syekhul Islam rela di penjara mempertahankan ijtihadnya. Bahwa talak 3 dalam satu majelis tidak jatuh. Kecuali satu. Menyalahi seluruh mazhab, khususnya mazhab yang 4. Itu. Dan ijtihad yang lainnya sampai wafat di penjara. Ya, berarti sifat sahabat itu
Kalau ada yang mengerjakan salah seorang dari mereka atau beberapa orang dari mereka melakukan sesuatu, yang lain diam, ijma terjadi. Itu yang kita kenal ijma sukuti. Karena sifat sahabat tadi tidak akan pernah diam. Kalau dia tahu ada hadisnya, dia melanggar, ditentang, ditegur. Dan itu bertebaran di hadis-hadis mereka. Kalau mereka diam, berarti mereka setuju. Karena mereka penyambung lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, itu. Baik. Mari kita membaca sebagian hadisnya. Yang ada beberapa hadis, ada 3 buah hadis dalam bab 23 ini. Hadis pertama nomor 38. Silakan Suhail baca. عن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا. صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. حدثنا عامر بن إبراهيم بن عامر الأصبحاني حدثنا أبي عن جدي عامر بن إبراهيم عن النعمان بن عبد السلام عن سفيان الثوري عن منصور عن الشعبي عنها به. Terus artinya coba. Dari Ummu Salamah, dia berkata, adalah Nabi SAW mengucapkan doa sesudah salat subuh, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Terus An Ummi Salamah, hadis sahih. hadis sahih telah dikeluarkan oleh At-Tabrani di kitabnya Al-Mu'jam Saghir. Telah menceritakan kepada kami Amir ibn Ibrahim ibn Amir al-Asbahani, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari kakakku Amir bin Ibrahim, dari Nu'man bin Abdul Salam, dari Sufyan al-Thawri, dari Mansur, dari Asy-Sya'bi, dari Ummu Salamah, seperti di atas. Terus Saya berkata sanad hadis ini sahih dan semua perawinya thiqah. terus Hadis ini juga telah ada jalan sanad yang lain dengan lafaz an Ummi Salamah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أخرجاه ابن ماجه وأحمد من طريقين عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة. Dari Ummu Salamah, dia berkata bahwasanya Nabi SAW mengucapkan doa apabila beliau telah selesai dari salat subuh sesudah salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari 2 jalan, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Maula Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Isnadnya dhaif karena terdapat seorang perawi mubham yaitu Maula Ummu Salamah. Adapun para perawi lainnya seperti Sufyan al-Thawri dan Syu'bah, keduanya meriwayatkan dari Musa bin Aisyah, semuanya thiqah dari perawi Bukhari dan Muslim. Iya, ini hadis pertama, doa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sesudah salat subuh. Yani boleh kita baca sesudah salat apa saja. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama, meminta rezeki yang baik, yang halal tentunya. Yang kedua, ilmu nafi'. Yang ketiga, amal yang diterima. Berarti ilmu memang beriringan dengan amal. Ilmu nafi' wa amalus salih. Apa artinya ilmu kalau tidak ada amal salih?
Apa artinya amal kalau tidak ada ilmu? Karena itu selalu beriringan ilmu nafi' wa amalus salih. Ilmu yang bermanfaat tadi dan amal salih. Apa artinya kalau tidak diterima oleh Rabbul Alamin? Khalilur Rahman, Nabi yang mulia Ibrahim bersama anaknya Ismail, Rasul yang mulia ini alaihi wassalatu wassalam, selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa. Ya, Ibrahim berdoa, anaknya yang mengaminkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Rabbana, terima amal kami ini dalam membangun bait-Mu yang Kau perintahkan. Doa ini singkat tapi menyeluruh. Rizki yang baik, yang halal, ilmu yang nafi, amal yang mutaqabbalan. Ini yang diinginkan seseorang. Sebelum dia beramal, dia harus berilmu. Ilmunya ilmu nafi'. Kemudian ilmu nafi' tidak berdiri sendiri. Harus ada amalus salih. Amalus salih apa? Amal yang ditegakkan lillah karena Allah. Dan mengikuti Rasulullah SAW. Itu amalus salih. Apabila ada amal yang tidak ditegakkan karena Allah, bukan karena Allah, dan tidak ittiba'ur Rasul, maka ia bukan amalus salih. Itu. Jalan pertama dari hadis ini sahih. Sahih. Para perawinya thiqat. Dan itu lafaznya. Tapi lafaz yang masyhur, terkenal di masyarakat, justru dengan lafaz dari riwayat yang dhaif. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu yang sering dibacakan oleh para ustaz. Barangkali mereka belum tahu bahwa itu jalannya dhaif dan kelihatan. Ya, ini ada tambahan hina yusallimu, ketika Nabi memberi salam. Ini dhaif. Ya, karena Nabi SAW ketika salam dari salat tidak membaca ini. Beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Ini kelihatan karena ini ada rawi yang tidak diketahui siapanya. Tapi doa ini sahih. Menunjukkan juga bahwa selesai salat boleh berdoa, tetapi tidak lazim. Tidak lazim maksudnya bukan menjadi kebiasaan, rutinitas. Ada satu paket zikir, doa, zikir, enggak. Tapi sekali ya mungkin. Ya. Seperti hadis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da salatil fajri, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ya. Kalau kita mau baca yang masyhur juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah, tidak ada permasalahan. Karena yang intinya lafaz ini telah sah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Terus hadis kedua. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'
حسن رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في المصنف. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadits Hasan riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah di kitab Al-Musannaf dan lain-lain sebagaimana telah saya luaskan takhrijnya di kitab Riyadul Jannah nomor 596. Iya. Kitab ini sedang saya terjemahkan. Ya. Sudah lewat hadis ini. Ya. Ada pembahasan yang luas. Hadis yang mulia ini, di hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memohon, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah ilmu nafi', karena Allah yang akan memberikannya. Minta kepada Allah. Allah nanti akan memberikan hidayah kepada kita, yang menuntun kita untuk lurus jalannya kepada Alkitab dan Sunnah, dan berlindung kepada Allah. Wa ta'awwadhu billah. Dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu yang di luar Alkitab dan Sunnah, atau terambil dari Alkitab dan Sunnah tetapi dengan pemahaman yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana ilmunya firqah-firqah sesat. Bahkan sebagiannya keluar dari Islam. Ya, menafsirkan Al-Quran di luar apa yang ditafsirkan oleh ahli ilmu. Terus. عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. صحيح رواه الترمذي وهذا لفظه والنسائي وأحمد والحاكم وابو نعيم في الحلية. Dari Abdullah bin Amr dia berkata, adalah Rasulullah SAW biasa mengucapkan doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u. A'udzubika min haula'il arba'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, dan ini adalah lafaznya Nasai, Ahmad, Hakim dan Abu Nuaim di kitabnya Al-Hilyah. Hadis yang sama dari jalan Abu Hurairah dan lain-lain. Sebagaimana saya luaskan takhrijnya dalam kitab Riyadul Jannah. Ya. Yani di kitab Riyadul Jannah ada kumpulan hadis-hadis mengenai ini, dan sudah saya terjemahkan. Ini doa yang sangat menakjubkan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Jadi berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk, hati yang tidak takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hati yang liar, hati yang penuh dengan syubhat dan berbagai macam kejahatan, gerakan-gerakan hati itu. Ini berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kemudian wa min du'ain la yusma', juga dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak didengar, yakni tidak diijabahkan. Wa min nafsin la tashba', dan dari diri dia, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, maknanya tidak pernah merasa puas. Wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzu bika min haula'il arba'. Hadis yang seperti ini banyak sekali. Ya.
dan saya telah mengumpulkannya cukup banyak. Baik, kita lanjutkan ke kitab yang lain, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, bab 14, hadis 148 dan 149. Silahkan Suhail. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجامع الصحيح في كتاب الوضوء باب تبرز في البيوت. Iya. Bab tabarruz, yakni buang hajat. Umumnya buang hajat besar. Fil buyut, di rumah. Yakni di rumah ada tempat untuk yakni toilet. Kayak kita sekarang semuanya tempat buang hajat kita sudah ada di rumah semuanya. Kalau dahulu mereka ada yang di luar. Karena itu bab sebelumnya adalah berkaitan dengan tempat buang air yang di luar. Jadi orang harus keluar dulu. Ada bab khurujin nisa'i ilal baraz. Ya, kemudian mereka membuat tempat-tempat buang hajat di rumah mereka. Tidak perlu keluar lagi. Ya. Oleh karena itu Al-Imam memberikan judul Babut Tabarruzi fil Buyut. Dan sekarang rumah-rumah kita sudah lengkap. Ada di dalamnya buat mandi, buat buang hajat, bahkan bagus-bagus. Ya. Terus baca. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. إبراهيم ابن المنذر ابن عبد الله ابن منذر ابن المغيرة ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام ثقة. أنس ابن عياض ابن ضمرة ثقة. عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب ثقة ثبت. محمد ابن يحيى ابن حبان الأنصاري ثقة فقيه. واسع ابن حبان الأنصاري صحابي. Yeah. Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab yang terkenal dengan Umari. Ubaidullah Al-Umari, yakni dari keluarga Umar bin Al-Khattab. Dia kakak beradik dengan satu lagi abangnya atau adiknya namanya Abdullah. Yang ini rawinya thiqah. Saudara kandungnya Abdullah dhaif riwayatnya. Ya, dikalahkan oleh ibadahnya. Yani dia abid, ahli ibadah. Sehingga hadisnya menjadi lemah. Berbeda dengan saudaranya Ubaidullah. Jadi yang satu Abdullah, yang satu Ubaidullah. Ubaidullah thiqatun, imam dalam hadis. Tidak seperti saudaranya, riwayatnya dhaif saudara, tapi tidak sangat dhaif. Ya. Begitu kakak beradik itu. Jadi kalau ditanya adiknya pasti katakan adiknya dhaif. Para ahli hadis itu tegak dengan keadilan. Itu. Tidak peduli apakah ia saudaranya, apakah dia kawannya, apakah dia orang saleh, orang apa, bahkan bapaknya sendiri. Karena untuk memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadis telah kita baca, hadis Abdullah bin Umar yang sekali waktu ia naik ke atas rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas rumah kakaknya yaitu Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sebagian hajatnya. Lalu tanpa sengaja dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, mustadbiral kiblati, membelakangi kiblat. Nah, ini jelas disebut riwayat Ubaidullah dari Muhammad bin Yahya bin Habban disebut mustadbiral kiblati, membelakangi kiblat. Berarti hadis larangan menghadap ke kiblat ketika buang hajat dan membelakangi kiblat itu tidak mutlak. Sebab kalau mutlak tentu tidak akan dilakukan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadis harus saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Maka bertambah jelas kekuatan mazhab, yakni pendapat. Imam Bukhari mempunyai mazhab tersendiri. Terkenal mazhabnya Bukhari di kitab sahihnya. Karena para imam ahli hadis itu tidak terikat dengan salah satu imam yang lain, mazhab enggak. Ada yang katakan Bukhari mazhabnya ke Ahmad, ke Syafi'i, Muslim ke Ahmad, Abu Daud ke Ahmad lantaran muridnya. Tidak. Semuanya mujtahid mutlak. Ya, ini jelas sekali. Terus, syahid di sini, yakni Nabi SAW buang hajat di rumahnya. Yakni harus disediakan di rumah tempat untuk buang hajat. Begitu. Terus. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع ابن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يعقوب بن إبراهيم ابن كثير أبو يوسف الدورقي ثقة. يزيد بن هارون ثقة متقن عابد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة حافظ. محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثقة فقيه. Ya, Yazid adalah Yazid bin Harun. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Sama hadisnya. Faraitu Rasulullah SAW qa'idan ala labitaini. Maka aku melihat Rasulullah SAW duduk di dua batu. Mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis dan tentu membelakangi Ka'bah. Terus. Babul istinja bil ma'i. Babul istinja'i bil ma', yakni cebok atau istinja dengan menggunakan air. Terus. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إلاوة من ماء يعني يستنجي به. أبو الوليد هشام بن عبد الملك ابن عمران ثقة. شعبة بن حجاج ثقة حافظ. أبو معاذ هو عطاء ابن أبي ميمون البصري ثقة. Ya, Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Mu'adz yang namanya Atha bin Abi Maimunah. Dia berkata, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Aku pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, apabila keluar untuk buang hajat, yakni kencing, aji'u ana wa gulamun ma'ana, aku bersama gulam, ya, membawakan idawatun min ma'in. Idawa adalah bejana kecil yang terbuat dari kulit yang dipenuhi oleh air, yakni yastanji bihi, beliau beristinja, kata Anas bin Malik menjelaskan, yakni untuk beliau beristinja dengan bihi, dengan air tersebut. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam perjalanan atau buang hajat bukan di satu tempat, ya, Anas dengan anak yang sebaya dengannya, dalam riwayat lain ya orang Ansar juga, biasa membawakan tempat air bejana yang berisi air untuk beliau istinja dengan air tersebut. Ya. Terus Bab man humila ma'ahu al-ma'u li tuhurihi. Bab orang yang dibawakan bersamanya air untuk lituhurihi. Lituhurihi untuk wudu'nya atau untuk dia beristinja dengannya. Jadi Nabi SAW selalu ada yang membawakan pelayan-pelayannya, ada yang untuk sendalnya atau sepatunya, ada yang untuk bantalan sandarannya, ada yang untuk air wudunya, ada orang-orang yang sahabat yang melayaninya. Terus. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. Iya, hadis sesama. Di sini bawakan secara muallak perkataan Abu Darda, nanti akan dimausulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bagian kitab Al-Manaqib. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda kepada Alqamah bin Qais, seorang tabi'in, alaysa fikum, bukankah di tengah-tengah kamu ada sahibun na'lain, pemilik dua sendal, wat-tuhur, dan tempat wudu, wal wisad, dan bantal-bantal sandaran. Yang dimaksud oleh Abu Darda adalah Abdullah bin Mas'ud. Yani Abu Darda berkata kepada Alqamah bin Qais dan para tabi'in lainnya, di tengah-tengah kamu ada orang alim besar, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang senantiasa dahulu melayani Nabi SAW. Dia yang pegang sendalnya, dia yang menyediakan air wudunya, dia yang menyediakan bantalan sandaran untuk Nabi SAW. Itu Ibnu Mas'ud kata Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'lain, pemilik sendal tentu Nabi SAW. Tapi di sini dikatakan sahibun na'lain, yakni yang melayani Nabi SAW, menyediakan sendal beliau, membawakan sendal beliau dan seterusnya. Ya, ya ini cukup bagi kamu ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu. Hadisnya dari jalan yang lain, jalan yang sama. Jalan yang sama dari Syu'bah, dari Atha bin Abi Maimunah, Abu Mu'adz. Sami'tu Anasan yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa gulamun minna. Kata Anas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk hajatnya, aku mengikutinya, yakni dari belakang tentunya ya. Aku bersama gulam,
anak yang sebaya denganku, minna dari kami. Ini zahirnya dari orang Ansar karena Anas adalah orang Ansar. Ma'ana idawatun min ma' seperti tadi. Diulang lagi. Ya, teman di sini ingin jelaskan ada orang-orang khusus untuk membawakan tempat bersuci, tempat wudhu Nabi, air untuk Nabi SAW berwudhu, untuk Nabi SAW beristinja, cebok untuk Nabi SAW berwudhu dan seterusnya. Karena itu Al-Imam memberikan judul man humila ma'ahu al-ma'u lituhurihi. Terus. Babu hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja. Babu hamlil anazah. Anazah tongkat yang bawahannya itu besi, ada besinya. Kayak tombak gitu, tapi kecil dia tongkat. Orang yang membawa tongkat, tentu tongkat ini biasa Nabi SAW anazah untuk sutra. Kalau salat di luar, sutra hanya. Sutra. Ma'al ma' bersama dengan air. Untuk apa? Fil istinja, untuk beristinja. Terus, hadisnya hadis sama. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة. محمد بن جعفر الحذلي البصري المعروف بغندر ثقة. شعبة بن حجاج ثقة حافظ. عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ ثقة. Iya. Muhammad bin Bashar Bundar laqabnya, Muhammad bin Ja'far Gundar. Syu'bah bin Hajjaj, hadisnya sama dari Anas juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, masuk atau datang untuk buang hajat. Fahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa anazatan. Asyahid di sini wa anazatan. Yastanji bil ma', beliau beristinja dengan air. Taba'ahu an-Nadhr, yani Nadhr bin Shumail. Al-Hafidh menjelaskan Nadhr bin Shumail dari Syu'bah. Hadis yang sama. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa Syadhan Al-Aswad ini. Aswad bin Amir. Dan hadisnya nanti dibawakan oleh Al-Imam. Ini mutaba'ah. Yang meriwayatkan dari Syu'bah tidak hanya Muhammad bin Ja'far, tapi ada Nadhr bin Shumail. Nadhr bin Shumail rawi asli Bukhari. Di sini dipakai sebagai mutaba'ah, rawi asli Bukhari dan Muslim. Demikian juga Syadhan, rawi asli Bukhari dan Muslim. Al-Imam ingin menjelaskan bahawa yang meriwayatkan dari Syu'bah tidak hanya Gundar, tidak hanya Muhammad bin Ja'far saja, tetapi ada Nadhr, ada Syadhan. Nadhr tidak dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam, tetapi oleh Al-Imam An-Nasa'i. Syadhan dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam nanti di bagian Kitabus Salah. Terus. Babun nahi 'anil istinja' bil yamini. Babun nahi, bab larangan beristinja dengan tangan kanan, cebok dengan tangan kanan. Itu dilarang. Terus. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي
عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. معاذ بن فضال الزهراني أبو زيد البصري ثقة. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت. يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي ثقة ثبت. عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المديني ثقة. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abi Qatadah. Dia meriwayatkan hadis ini dari abahnya, ayahnya atau bapaknya, an abihi qala, yaitu Abu Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila salah seorang kamu minum, maka janganlah ia bernapas di dalam bejana atau gelasnya sedang minum itu. Minum. Baru bernapas. Kalau ambil minum, bernapas, itu yang tidak boleh. Ya. Barangkali ini larangan litanzih, untuk kesehatan, untuk kebersihan. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyaminihi. Dan apabila ia buang hajat, ya, kencing maksudnya, maka janganlah ia memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya, tapi dengan tangan kiri. Wala yatamassah biyaminihi, dan jangan ia cebok, istinja dengan tangan kanannya. Terus باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. Bab la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bala. Seperti tadi, yakni di sini ada bab tersendiri, hadis yang dibawakan sama. Ya, tidak boleh memegang zakar dengan tangan kanan ketika kencing. Ini khusus kencing ya, kalau di tempat lain selain itu boleh memegang zakar dengan tangan kanan. Ya. Terus حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي ثقة فاضل. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ثقة جليل. يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي ثقة ثبت. Muhammad bin Yusuf di sini bukan Tinnisi tapi Al-Firyabi, yang meriwayatkan Al-Auza'i. Ya. Asyahid dalam hadis ini, hadis yang sama tadi dari jalan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi." Apabila kencing salah seorang dari kamu, maka janganlah dia memegang zakarnya, kemaluannya, dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi. Ya. Dan tidak boleh atau jangan dia beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernapas ketika minum. Terus Babul istinja bil hijarah. Babul istinja bil hijarah. Bab-bab sebelumnya ada istinja ya. Dari bab 15, kemudian 16, kemudian
17 ini adab-adab buang hajat ya. Beristinja dengan air. Sekarang ada judul bab boleh beristinja selain dengan air, yaitu dengan batu atau kalau sekarang kita sudah ada tisu, bahkan ada tisu basah, atau kalau tidak ada tisu basah ya tisu biasa ya, karena ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Silakan Suhail. حدثنا حماد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتقط فدنوت منه فقال ابتغي أحجارا أستنفض بها أو نحه ولا تأتي بعظم ولا روث فأتيته بأحجار فطر في ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي ثقة. عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص الأموي أبو أمية الساعدي المكي ثقة. جده هو سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص ثقة. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, qala dia berkata, ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi zahirnya tidak tahu siapa yang di belakangnya. Wa kharaja li hajatihi. Sedang beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Buang hajat, kencing. Yani pada suatu hari aku pernah mengikuti Nabi SAW dari belakang dan beliau tidak mengetahui aku mengikutinya. Sedang beliau berjalan keluar untuk hajatnya. Fakana la yaltafitu. Adalah yakni beliau tidak menengok, menoleh. Fadanautu minhu ma'ahu. Fadanautu minhu. Lalu aku mendekat kepada beliau. Jadi setelah ditanya siapa, ni Abu Hurairah gitu. Faqala, maka beliau bersabda, gini ahjaran, carikan untukku beberapa buah batu. Astanfid biha. Untuk aku pakai beristinja dengannya. Buah batu itu. Aw nahwahu. Wala ta'tini bi'azmin. Wala rawthin. Ya. Dan jangan kau bawa tulang dan kotoran. Yani kotoran hewan. Ar-rawth umumnya itu kotoran dari kuda atau bigal, baglah. Baglah itu peranakan campuran antara perkawinan antara kuda dengan keledai. Maka anaknya namanya baglah. Di negeri kita ini enggak ada, karena keledai enggak ada di sini. Enggak ada. Kalau mau lihat ya di kebun binatang kali ada. Ada enggak di kebun binatang? Ada kali ya. Ya, baglah. Dan juga himar, keledai itu. Biasanya kotoran itu. Ada yang ulama menafsirkan secara umum kotoran hewan. Fa'ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi
fawada'tuha ila jambihi wa a'radtu anhu. Lalu aku berikan kepada beliau beberapa buah batu dengan ujung kainku, pakaianku. Dan aku letakkan di sampingnya, kemudian aku berpaling, pergi. Falamma qada, maka tatkala beliau telah selesai buang hajat, atba'ahu bihin. Beliau pun beristinja dengan batu-batu tersebut. Ini beristinja dengan batu. Ya, kalau sekarang sudah dapat kita kiaskan dengan tisu dan yang lainnya yang bisa dipakai untuk istinja. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah nanti di hadis nomor 3860, hadis ini akan diulang lagi. Ya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma balul azmi warrawthati?" Mengapa tidak boleh beristinja dengan tulang dan kotoran? Qala Nabi SAW menjawab, "Huma min ta'amil jin." Itu sebagian dari makanan jin. Itu bisa dilihat hadisnya. Yani kapan waktu saja jin mendapati itu, ada tulang, ada kotoran, maka disitulah ada makanan dia. Disitulah ada makanan dia. Zahirnya makanannya bukan itu. Ya, ini ada terdapat makanan dia di situ. Terus. Babun la yustanja bi rawthin. Diulang lagi. Bab tidak dibolehkan beristinja dengan rawth, kotoran hewan. Silakan. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الزهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. أبو نعيم هو فضل ابن دكين ثقة حافظ. زهير بن معاوية الجعفي الكوفي ثقة. أبو إسحاق عمر بن عبد الله السابعي ثقة. عبد الرحمن بن الأسود ابن اليزيد ابن قيس النخاعي أبوه هو الأسود ابن يزيد. Abuhu Aswad bin Yazid An-Nakhai. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Nu'aim Fadl bin Dukain, syekhnya, qala haddatsana Zuhair. Ini Zuhair bin Muawiyah. Ya, pernah ditanyakan, ini rawi asli Bukhari dan Muslim. An Abi Ishaq, ini Abi Ishaq As-Sabi'i. Yani apa siapa? Amr bin Abdullah bin Ubaid. Abu Ishaq As-Sabi'i. Qala, dia berkata, laisa Abu Ubaid dzakarahu. Ini menunjukkan hafalan Abu Ishaq kuat. Dia bisa membedakan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Yang saya ceritakan kepadamu ini bukan dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Bukan. Laisa Abu Ubaidah dzakarahu. Ini yang menerangkan kepadaku bukan Abu Ubaidah. Tetapi siapa? Walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi annahu sami'a Abdullah yaqul.
Karena Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud, ada yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar dari ayahnya. Ini menunjukkan hafalan Abu Ishaq As-Sabi'i kuat. Bagaimana dikatakan bahwa Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan darinya sesudah dia ikhtilat? Ini Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq. Ya. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan sebagian imam dan umumnya para ulama bahwa para imam ahli hadis tidak menganggap perkataan sebagian imam bahwa Abu Ishaq itu ikhtilat dalam arti berbahaya atau terjadi pada hadisnya. Ini Bukhari membawakan di sini dan juga di tempat lainnya. Yang menarik di sini, Abu Ishaq bisa membedakan. Ini bukan hadis Abu Ubaidah, tapi ini hadis Abdurrahman bin Aswad. Ini menunjukkan hafalannya tinggi. Padahal para imam seperti Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah dan lain-lain mengatakan bahwa Zuhair menerima dari Abu Ishaq sesudah Abu Ishaq ikhtilat. Terjadi perubahan. Terjadi perubahannya apakah terjadi pada hadisnya atau tidak? Para imam seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain, bahkan termasuk Imam Ahmad sendiri. Karena di kitab musnadnya begitu banyak riwayat Zuhair dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Siapa yang membaca musnad tentu tahu. Itu tidak dianggap, tidak diperdulikan oleh para imam ahli hadis. Ini salah satunya. Kalau itu tentu tidak bisa terjadi kekacauan di dalam hadisnya. Tapi di sini beliau bisa membedakan ini bukan riwayat Abu Ubaidah, tapi ini riwayat Abdurrahman bin Aswad. Yang saya ceritakan kepadamu ini adalah riwayat Abdurrahman bin Aswad, bukan riwayatnya Abu Ubaidah. Itu menunjukkan dia bisa membedakannya. Berarti tidak benarlah apa kata sebagian para imam dan telah diteliti bahwa ikhtilatnya Abu Ishaq tidak terjadi pada hadis beliau. Tapi biasa orang sudah seusianya dalam beliau sampai 90-an, ada yang mengatakan sampai umurnya 95 tahun. Tentu kelupaan itu pasti ada. Nah, itu terjadi seperti itu. Jangankan sampai usia segitu. Orang sekarang saja sudah banyak lupa. Bahkan ada yang berubah hafalannya di masa mudanya. Ya. Ini berarti hafalannya kuat ini. Abu Ishaq ini. Kemudian walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi annahu sami'a Abdullah yaqul. Akan tetapi yang menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya, ya, yaitu siapa? Aswad bin Yazid An-Nakhai. Bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yakni ke satu tempat untuk buang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Lalu beliau memerintahkanku supaya aku mencarikan untuk beliau, memberikan untuk beliau 3 buah batu. Ini disukai dengan batu 3 buah. Fawajadtu hajaraini wal tamastu tsalisa falam ajidhu. Lalu aku mencari 2 buah batu dan aku mencari yang ketiganya tetapi aku tidak mendapatinya. Fa akhadtu rawthatan. Lalu aku mengambil kotoran, tentu kotoran kering ini, ya, kotoran hewan yang sudah kering. Fa ataituhu biha. Lalu aku berikan dengannya. Fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawthata wa qala hadha riksun.
Maka beliau mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran hewan itu. Kemudian beliau bersabda, ini yakni rausah ini adalah riksun, najis. Ini najis, tidak patut untuk digunakan untuk istinja. Ya. Nah, Al-Imam sejumlah dari bab keberapa ini ya, kita lihat mulai bab ke-8 sampai tadi bab ke-21 itu berbicara tentang adab-adab buang hajat. Selesai sampai di sini. Tentang sebagian dari adab-adab buang hajat. Dari bab ke-8 ya, masalah tasmiyah ketika wudu ya. Ini bab ke-9. Bab ke-9 ya. Ke-9 ya. Kemudian ke-10. Kemudian ke-11. Lalu ke-12, 13 ya, 14, 15 dan seterusnya, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Nah, mulai bab ke-22 barulah Al-Imam menjelaskan tentang sifat wudu satu demi satu. Seterusnya. Nanti diselingi dengan yang lainnya. Ya, suatu tertib yang menakjubkan dan sangat bagus sekali dan menarik khususnya bagi ahli ilmu untuk mengeluarkan ahkam, hukum-hukum dari hadis yang beliau bawakan dan judul-judul bab yang menunjukkan al-imam adalah al-faqih selain muhaddis. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.